kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat kembali ke tempat ini melanjutkan kajian kita membahas firman Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dan firman-Nya agar kita dapat memahaminya, dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada seluruh manusia sampai kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan pula kita bertakwa semua. Malam ini kita lanjutkan kajian tentang perjalanan Nabi Lut yang menunjukkan titik-titik sebelum kita belajar tentang tauhid. Kita belajar dulu tentang istinja. Istinja dalam Al-Quran dipisahkan melalui cerita Nabi Lut. Apa tanda-tanda apa yang ditunjukkan dalam ayat itu, dalam kisah Nabi Lut ini, bukan sekedar kita mengetahui bahwa Nabi Lut itu ada di sini, Nabi Lut itu di sini. Ya, nanti pertanyaan selanjutnya, kalau memang di situ mau diapa? Itu apa itu Nabi Lut di sini? Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ayat ini. Kita baca ulang 11 ayat 77. 11 ayat 77 berulang. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, ia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Ia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Ya, kedatangan malaikat menjadikan Nabi Lut merasa sulit. Ya, kedatangan malaikat membawa tanda bahwa akan terjadi penghukuman bagi Israel. Ayat 78. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Jadi orang yang malaikat yang diturunkan ke negeri Sodom ini, dia wujudnya sebagai laki-laki yang sangat gagah tentunya. Ya. Jadi umatnya Nabi Lut melihat keadaan ini sangat tertarik kepada malaikat ini. Nabi Lut itu menawarkan putri-putrinya, ya, menawarkan putrinya kepada umatnya, tapi mereka menjauhi. Mereka lebih memilih kepada laki-laki. Ya, mau kita lihat apa yang maksudnya, ya, ditawarkan putri-putri. Jadi yang dicerita tadi adalah sisa-sisa makanan yang dikumpulkan di sini. Sebelumnya itu makanan diperuntukkan bagi jasad ini, bagi tubuh. Yang berguna bagi tubuh dia akan mengalir ke sini, yang melalui metabolisme, ya, metabolisme makanan dalam diri kita dikirim ke sini, dikirim ke seluruh. Sisanya itu yang tidak berguna dibawa ke sini. Jadi kalau kita perhatikan bahwa orang-orang kafir ini, orang-orang kafir dikiaskan di situ, memang sudah dipilih bahwa dia memang ditunjuk sebagai orang kafir, sudah dipilih. Bukan kita yang menunjuk bahwa dia ini harus jadi kafir, bukan. Karena apa? Karena ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, nasi yang kita makan, kita tidak tahu bagian mana nasi yang ini yang akan jadi kotoran, yang mana yang akan berguna, kita tidak tahu. Kita hanya punya ini barang. Kita punya nasinya yang berguna, ya bukan urusan kita yang atur di dalam tubuh kita yang mana yang harus jadi, mana yang berfungsi, mana yang tidak. Seandainya kita tahu bilang, oh ini bagian nasi yang berfungsi, ini yang kita makan, ini yang kotor buang saja, tidak begitu. Dimakan dulu. Urusan di dalam itu, berfungsi atau tidak, bukan urusan kita. Kita berlepas diri dari urusannya Allah. Ya. Sehingga sisanya yang menjadi orang kafir, ya bukan dorongan kita menjadikan dia sebagai orang kafir. Ya, begitu pula dalam kehidupan ini, kita ini sama-sama manusia, tetapi kita tidak tahu yang mana dipilih oleh Allah sebagai orang kafir, yang mana dipilih sebagai orang beriman. Hanya saja masing-masing orang diberi kesempatan supaya dia menyelamatkan dirinya masing-masing.
Jadi yang dimaksud ditawarkan ke wanita adalah ya tidak perlu ke seluruh tubuh, tapi karena tidak berguna mereka diberi kepada ya. Yang kedua yang perlu kita tahu bahwa ternyata tempat ini tempatnya laki-laki. Tempat ini tempat yang bermakna laki-laki, sedangkan jasad secara keseluruhan bermakna wanita. Wanita. Ya. Dulu deh kita ingat nanti pas sesuai ayat 29. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ya, 80. Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan. Ya. Ini menunjukkan bahwa keinginan orang kafir ini tidak bisa ditahan oleh Nabi Lut, tidak mampu dikuasai oleh Nabi Lut, tidak punya kuasa. Ketika jumlah orang kafir di tempat itu sudah bertambah banyak, tidak ada kekuasaan untuk bisa menahan, tidak ada kemampuan. Nanti kita lagi ayat 81. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ayat 81 itu? Iya. Waktu siksaan pada waktu subuh. Datangnya azab ya pada waktu Subuh. Berarti kan, nah di sini kita diajarkan teknik keluarnya harus tepat, bukan keluar dengan cara yang sembarangan ya. Ditunjukkan waktu bahwa keluar itu pada akhir malam. Pada akhir malam itu artinya ya, cuma belum dibahas di sini. Napas kita ini kalau kita keluarkan napas kemudian kita bisa berbicara, itu namanya waktu siang, sahar, jelas. Tapi kalau dalam kondisi napas dihisap seperti ini, kita tidak bisa berbicara, itu disebut yang waktu malam. Jadi yang dimaksud dengan akhir malam adalah ketika napas itu sudah sampai pada akhir menarik nafas ya. Nah, pada waktu itu harus terjadi perpindahan, harus keluar dari tempat ini. Caranya keluar seperti apa? Caranya keluar dengan cara mengancing, menutup lubur. Saya bahasakan mengancing, menutup lubur itu artinya kalau misalnya kita buang air kemudian masih ada sisa kotoran yang kita rasa masih ada di lubur kita, itu kita lakukan ya, kita kasih kuat itu lubang lubur supaya sisa kotoran itu keluar. Ya, itu namanya mengancing. Kalau sisa kotoran keluar, yang bagian atas itu naik. Yang akan bermakna Nabi Lut itu seangkat naik. Jadi, keluar pada akhir malam, pada saat nafas sudah pada puncaknya, tutup. Bermakna dia keluar dari tempat ini, keluar dari sini. Kemudian dibahasakan lagi saat jatuhnya azab itu pada waktu subuh. Ya. Yang mana dimaksud pada waktu subuh? Saya sudah gambar kemarin tentang sholat yang ya belum ada dari yang saya jelaskan tentang itu ya. Cukup dibayangkan dulu
digambar-gambar dibayang-bayangkan dulu bahwa di sini waktunya zuhur, 4 ada di sini, zuhur, asar di sini, isya di atas, isya adalah wajib, asar itu 4 rakaat di sini juga, zuhur 4 rakaat di sini, maghrib 3 rakaat di sini, subuh 2 rakaat di atas. Jadi saat terjadinya penghukuman bagi negeri Sodom pada waktu subuh, artinya napas kita itu nanti setelah kita masuk pada titik ini, titik kesadaran, kita menutup mata disitulah terjadi penghukuman bagi negeri Sodom, ditinggalkan, dibuanglah itu kekafiran yang ada pada diri kita. Ya. Jadi dia dari sini tadi dengan tarikan nafas, ya, menarik nafasnya pelan-pelan. Kita tarik nafas, kemudian begitu nafasnya sudah habis, langsung mengancing. Sepasang mengancing, tutup dubur. Ya, tutup dubur ini fungsinya juga adalah supaya nafas yang mengantar ini, mengantar itu aku, nafas itu mengantar aku tidak lari ke bawah, tidak lolos sampai dubur terbuka. Tarikan nafas, kemudian mengancing, tarik. Kemudian sesudah itu nafas dilepaskan lagi, dihabiskan, ya, dengan teknik nabi-nabi yang akan kita cerita selanjutnya. Lalu setelah nafas habis lalu menelan, kemudian kita tutup mata. Tutup mata itu konsentrasi ada di sini. Itu yang dimaksud waktu subuh. Posisi kesadaran ada di sini. Pada waktu itulah terjadi penghukuman negeri Sodom. Yang dikatakan, bukankah subuh itu sudah dekat? Ya, memang waktu subuh tidak jauh ya. Sama juga ditanya ketika ditanya di mana itu Allah, Allah itu dekat. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Wilayah ars. Ketika ingat tekniknya, karena ini teknik ini bersambung. Teknik bersambung dan cerita nabi-nabi yang lain. Untuk saat ini, ya, berpindah dari sini dilakukan setelah nafas, kemudian mengancing. Dubur. Coba kita bisa praktekkan, rasakan seperti apa menutup dubur. Seperti mereka ini, ya, mereka itu dubur, kancing ya. Pernah lihat orang sholat kalau mutakbir saat keluar saya bilang mengerti ini, tapi tekniknya tidak paham. Ilmunya dia tahu, tapi tekniknya kurang. Tentunya itu, ya, dubur nanti dia sudah dorongin pakai takbir awal itu kecilnya, cuma tidak sampai kepada teknik yang diajarkan Al-Quran. Oke. Keluar pada akhir malam artinya pada akhir tarikan nafas. Tarik nafas sampai habis, baru kancing. Habis mengancing, ya, habiskan nafas. Ketika melepaskan nafas ini, di situ ada bacaan atau ada gerakan yang kita lakukan. Kita ada suara keluar. Kemudian setelah nafas habis diikuti dengan menelan. Ya, ini saya kasih gambaran dulu ya, karena nabinya belakangan keluar cerita supaya kita tahu arahnya. Sesudah tarik nafas itu mau diapa itu. Habis menelan, ketika kita menelan itu katup telinga tertutup. Jadi sama dengan menutup telinga. Ini sudah ditutup. Kemudian tiba di sini menelan, terjadi pergerakan naik ini, buat loncatan ini. Nah, kemudian pada saat menelan itu tertutup itu katup telinga. Dan fungsi telinga selesai. Ya, pada akhirnya fungsi mata dihabiskan juga. Ketika fungsi mata dihabiskan, konsentrasi kesadaran itu fokus pada satu titik di tempat sujud. Yang melengket pada tempat sujud kita, di sini kita fokus. Ya. Ketika fokus di situ, tidak boleh ada apa-apa ya. Tidak boleh ada warna-warna, tidak boleh ada apa-apa
kita hanya fokus di situ. Sesudahnya itu, ya pada kondisi fokus di sini terjadilah perpindahan, ya. Terjadi perpindahan itu versi Al-Quran, ya. Bahwa perpindahan itu terjadinya pada waktu subuh. Kapan tertutup mata, tak terjadi perpindahan. Urusan seperti apa itu perpindahan bukan lagi wilayah kita, bukan wilayah tak. Kita di sini melakukan ini sebagai ikhtiar usaha yang diajarkan Al-Quran. Selebihnya Allah yang akan lakukan. Hasilnya terhadap apa yang kita kerjain, Allah yang tentukan, bukan lagi kita. Makanya ketika dikerja jangan ada apa-apa, jangan ada sesuatu yang sifatnya gaib-gaib, jangan. Biasa-biasa ini pekerjaannya fisik, pekerjaan lahiriah, jangan dicampur dengan yang gaib. Karena urusan kegaiban itu urusannya Tuhan. Oke, kaji, kemudian lepaskan nafas. Oke. Jadi keluar pada malam saat waktu perpindahannya atau waktu siksaan jatuhnya pada waktu subuh. Subuh itu sudah dekat dan subuh itu sudah dekat, ya. Subuh sudah dekat. Ayat 82. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami mujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari yang terbakar. Ya. Negerinya Nabi Lut dijungkir balikan. Seperti apa kira-kira itu negerinya dijungkir balikan? Cepat ke? Satu teknik saja sudah gagal. Satu teknik gagal kita terlambat tidak. Seperti apa negerinya dijungkir balikan? Seandainya saya injak tanah ini, kemudian tanah ini dijungkir balikan, kira-kira ini tanah naik ke atas. Naik ke atas, kemudian dihujani. Jadi kalau ini tanah naik ke atas, saya itu adanya di mana? Saya kira-kira di mana? Melayang-layang atau di tanah tapi tergantung? Bagaimana? Dijungkir balikan? Untungnya ya, kalau kita cari-cari di YouTube, ada peninggalannya negeri Sodom. Ketik situ peninggalan negeri Sodom. Sebuah telaga yang berbatu-batu. Sebuah telaga itu kayak apa itu? Kayak tempatnya mata air, kayak sumur kecil, telaga. Dari tanah datar baru agak turun, ya. Ini modelnya, ya. Jadi di sini banyak batu-batu disimpan. Yang banyak juga yang bulat, ya. Di sini ada air yang busuk. Air yang busuk. Ini yang ada sekarang di negeri Sodom. Bekas negerinya kaum Lut. Negeri ini dulu dijungkir balikan. Dijungkir balikan, dibalik tempat oleh Allah, dibalik posisinya. Ya, kalau saya balik posisinya ini ya masih cantik-cantik sedikit. Balik-balik. Ya, ya. Ya, seterusnya ke sana. Seterusnya ke sana itu. Tentunya dibalik nih. Bagaimana kalau negerinya tidak dijungkir balikan kira-kira? Ya, contohan ini akan dari ke bawah. Kalau ini keadaannya, maka ya, batu-batu yang jatuh ya. Ya, di sini air yang ada yang busuk. Jalan di Sodom, sebuah telaga berbatu-batu, ada mata air yang sangat busuk. Oke, jungkir balikan ya. Oke, ayat 83. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Siksaan itu tempatnya ini adalah tempatnya kezaliman. Ya.
di tempatnya kezaliman. Tempat kezaliman tidak jauh dari orang yang zalim. Artinya ketika kita menerima amanah lalu dikatakan manusia itu zalim dan bodoh, tempat kita itu di sini dulu, titik startnya di sini. Di sini tempatnya kezaliman dan kebodohan, kegelapan. Oke, paham ya? Jadi menunjukkan tempat bahwa negerinya Nabi Lut, negeri yang terendah, negeri Sodom itu adalah tanda tempat bagi orang-orang yang zalim dan bodoh. Baik, surat 26 ayat 169. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Ya. Kita baca sampai 174. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua istrinya Ya. yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Ya. Kemudian kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Ya. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Ya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ya. Sudah? Ada tanda kekuasaan Allah dari peristiwa itu, tapi kebanyakan tidak beriman. Kita tidak tahu peristiwa itu ada apa dengan peristiwa Nabi Lut. Surat 37 ayat 133 sampai 138. Dan sungguh Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua istrinya bersama-sama orang yang tinggal di kota. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti? Mengapa kamu tidak mengerti? Mengapa kamu tidak pikirkan? Sesungguhnya penduduk Mekah melalui bekas-bekas peninggalan mereka negeri Sodom itu pada waktu pagi dan pada waktu malam. Penduduk Mekah melewati negeri itu pada waktu pagi dan pada waktu malam. Benarkah ini sekarang ini? Betulkah di penduduk Mekah melewati negeri Sodom itu? Negerinya bekas Nabi Lut ini? Sekarang tidak ada yang berada di sini ya. Daerahnya sangat busuk. Ya. Daerah berbatu-batu yang sangat berbau ya. Di sana di negeri Sodom sana. Al-Quran mengatakan penduduk Mekah akan melewati negeri itu pagi dan malam. Al-Quran kayak tidak cocok. Ya, karena tidak ada yang penduduk Mekah yang pergi ke sana. Kalau negeri peninggalannya seperti ini, ya. Tapi kalau peninggalannya seperti ini, negeri yang dikembalikan, yang mana dimaksud penduduk Mekah? Penduduk Mekah adalah di situ ada Ka'bah. Ya, penduduk Mekah melewati negeri ini pagi dan petang, siang malam, tergantung kebutuhan. Ya, kapan saja dia mau lewat mesti lewat. Kapan berhenti lewat selama 1 minggu segera pergi di rumah sakit. Al-Quran tetap benar sampai sekarang. Gara-gara ini. Tapi kalau dilihat peristiwa sebenarnya, peristiwa makronya ya Al-Quran sudah kadaluarsa juga. Tidak ada orang yang penduduk Mekah pergi di situ. Mereka itu sibuk tahu-tahu bukan. Ya,
Mereka sibuk urusi orang-orang yang tawaf. Masa mau pergi di negeri Solo jauhnya lagi, sudah kampungnya harus pagi dengan malam lagi harus berisi. Kamu pergi malam-malam, turun di sini. Oke, dari pandangan makro, secara makro itu artinya pandangan yang sebenarnya alam semesta. Jadi kalau kita lihat secara makro, Al-Quran sudah tidak tepat, ya, tidak cocok. Tetapi dilihat secara mikro pada kejadian diri kita, Al-Quran sangat benar, kan? Pagi dan penduduk Mekah melewati negeri ini pagi dan. Sekarang untuk mempelajari Al-Quran, mencari kebenarannya Al-Quran, carilah dari sisi mikronya, ya, dari sisi yang ada pada diri kita sendiri. Kalau sisi makronya, bilang sibuk mencari pertemuan dua lautan keliling. Apa cari di sana ada di sini. Apalagi mencari kapannya Nabi Muhammad ada di sini. Apalagi yang aneh-aneh. Ka'bah ada di sini, Palestina ada di sini, batu tergantung ada di sini. Apalagi di sini semua. Untuk apa? Jadi kalau dibahasakan tadi sudah ditahu ini bilang penduduk Mekah melewati negeri ini, terus pertanyaan untuk apa? Setelah ditunjukkan tempatnya, diajarkanlah caranya. Diajarkan caranya kayak tadi ya. Ya, diajarkan caranya itu ya melewati apa ini? Hendaklah kamu berpindah pada akhir malam. Jadi lakukan pada kita. Jadi mau keluar dari sini, dari kezaliman dan kebodohan kita sendiri, keluar dari situ, ya, ikuti teknik yang diajarkan. Lakukan perpindahan pada akhir malam, pada akhir tarikan kancing, kancing dulu, supaya bisa keluar dari kezaliman dan kebodohan. Kalau tidak, kalau mati dalam keadaan kezaliman dan kebodohan, Allah sudah siapkan neraka. Surat 32 ayat 13 tambahan. Surat 32 ayat 13. Dan jika kami mengendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku, pasti akan kupenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Ya, kata Tuhan, kalau saya kasih iman semua manusia ini gampang saja, sangat mudah. Ya. Tetapi ini sebuah ketetapan bahwa akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Oh, ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan bahwa manusia dan jin memenuhi neraka, harus penuh. Neraka harus penuh. Kalau tidak, tidak cocok di firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus benar ya, dan pasti benar. Jadi kalau katakan neraka harus penuh, ya kita mesti bersyukur kalau ada orang-orang yang bertahan pada kekafirannya, bertahan pada kezalimannya. Karena apa? Karena neraka harus penuh. Kalau tidak penuh kurang satu, awas kalau kita lewat di sini kurang satu ini. Saya mau yang bermas mati ya. Tapi kalau sedang penuh, ya begitu kita mau lewat, dibilang, sedang penuh neraka, pindah. Alhamdulillah. Untung banyak orang-orang yang saling nervous ya. Jadi ya, sayangilah mereka itu ya, jadi tumbal kita, tumbal. Jadi jangan marah-marahi orang-orang yang kafir, jangan marah-marahi orang yang zalim, orang yang munafik, orang yang musyrik. Tidak usah dimarahi, sayangi mereka. Mereka itu tumbal bagi kita. Ya, mereka lah itu yang ditakdirkan oleh Tuhan memenuhi itu neraka. Ya, syukurlah kalau sudah penuh itu neraka ya. Tidak bisa masuk di situ terpenuhi ya. Akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Ya, jadi kalau kita bertahan dengan kezaliman dan kebodohan, ya itu sudah ketetapan Tuhan, pasti kita penuhi juga itu neraka jahanam. Tapi kalau mau ya, kalau mau rubah keadaan kita supaya tidak memenuhi neraka jahanam, keluar dari situ, keluar dari kezaliman dan kebodohan, diajarkan tekniknya, keluar dari situ. Jadi dibahasakan oleh Nabi
semua manusia itu pasti masuk surga. Kalau tadi ayat Al-Quran, akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya, itu bahasa Al-Quran. Bahasa Nabi, semua manusia pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Maksudnya kecuali yang tidak mau, berarti ya mesti berjuang, mesti berusaha, mesti keluar dari tempat ini, keluar dari sini. Jangan keluar dari sini, kan? Akhir tarikan nafas, segera mengancing, kancing. Karena itu akhir tarikan nafas berarti akhir dari akhir malam. Keluarlah kamu dari tempat itu pada akhir malam. Saya ulang lagi ini karena ini teknik ini akan berlanjut berkabung bersambung dengan teknik yang diajarkan oleh Nabi yang lain. Sesudah ini kita masuk kepada fase Ibrahim. Ibrahim mengajarkan apa dia kalau sudah keluar dari sini. Keluar dari kezaliman dan kebodohan, baru kita belajar tauhid. Tekniknya lagi keluar lagi sesudah ini untuk masuk kembali ke sini, kembali ke tempat yang setinggi tingginya, kembali ke tempat di mana akhlakul karimah itu keluar dengan sendirinya, bukan dibuat-buat. Kalau kita ada di bawah, biar kita bilang saya mulai besok saya akan baik, susah untuk baik, sangat susah. Kalaupun kita mau berbuat baik, nanti banyak orang baru mau berbuat baik. Kalau sendiri tidak bisa, berat sekali. Ya. Saya bisa Pak, saya bisa. Kita bohong diri kita, karena Tuhan bilang itu tidak bisa. Ya, selalu bohong diri ya. Untuk berbuat baik sangat susah. Kalaupun sudah berbuat baik, ya dipancing lagi dengan pengakuan, musyrik lagi sih. Jarang lagi itu kebaikan. Puji di baru enak. Puji wah biasa. Saya lakukan kebaikan supaya orang-orang di kampung ini tahu bahwa saya ini orang baik. Jangan sampai nanti saya dikira mati kafir. Tidaklah. Makanya sebelum saya mati, sebenarnya orang-orang sini, bagaimana caranya kasih tahu? Mulai bisa pakai baju koko, mulai bisa rajin ke masjid, mulai bisa rajin azan, mulai saya ajak semua orang kebaikan, tapi supaya orang-orang tahu bahwa saya ini berbuat baik. Biasa. Kita sendiri gitu yang tahu dengan Tuhan. Orang lain tidak bisa tahu. Masing-masing diri melihat dirinya. Karena kezaliman dan kebodohan inilah yang menjadikan ya, pengakuan kebaikan. Oke. Surat 15 ayat 73 sampai 76. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Ada guntur? Ada. Ada guntur? Tentunya itu WC mesti ditutup rapat, karena kalau orang lagi masuk di WC baru guntur bunyi di situ, apa itu? Yang dibilang kloset tutup supaya jangan ada bunyi yang keluar, karena ya awas ada guntur. Lanjut. Ketika matahari akan terbit. Ya, sebelum fajar, pada waktu subuh itu, ketika sudah masuk subuh ini terjadi penghancuran, terjadi perpindahan. Artinya kalau sudah terbuka lagi matahari, terbuka lagi mata ini, kan perpindahan itu sudah terjadi, kan? Perpindahannya sudah terjadi. Tapi jangan tanyakan di mana ini perpindahannya, karena itu kegaiban, ya. Itu kegaiban. Tuhan hanya katakan kalau sudah subuh itu terjadi perpindahan. Setelah itu bagaimana urusan Tuhan itu masalah kegaibannya. Nanti Tuhan ridho, siapa tahu Tuhan ridho dia kasih lihat perpindahannya. Oh, begini paling berpindah. Makanya itu kata dibahasakan, kenapa Muhammad berjalan di malam hari? Kenapa Muhammad diperjalankan di malam hari? Muhammad diperjalankan oleh Tuhan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Kenapa pada waktu malam? Karena Muhammad ditugaskan dia berjalan pada waktu siang. Pada waktu siang itu artinya jelas pada dirinya. Dia bermain di alam nyata. Tuhan itu perjalankan hambanya di alam gaib, bukan urusan kita. Di alam yang kita tidak tahu.
kita hanya ikut-ikut saja, mau dibawa kemana. Tapi yang Tuhan perjalankan kepada pada diri kita, ini adalah hasil perjalanan kita pada alam nyata ini. Kalau dibahasakan inilah dimensinya Ibrahim. Inilah pada dimensi Ibrahim, agama nenek moyang, agama Ibrahim. Lanjut. Maka kami jungkir balikan negeri itu. Ya, jungkir balikanlah negeri ini. Jungkir balikan supaya kalau tidak jungkir balikan ya pasti mandi kotoran. Saya jungkir balikan. Jadi kalau mengerti ceritanya Nabi Lut, untuk dijungkir balikan, untuk malaikat datang. Kalau tidak datang malaikat tidak bisa. Untungnya orang kafir dikumpul-kumpul dulu. Kalau tidak dikumpul-kumpul ya setengah mati kita nih, sedikit-sedikit mau lagi, sedikit-sedikit jalan mau lagi sih. Karena selalu ada orang kafir, ini sisa makanan yang diolah dari tubuh kita ini. Ya, tidak langsung jatuh begitu banyak, tidak dikumpul-kumpul di situ, ada tempat penampungan. Ditangguhkan kalau bahasa Al-Quran, orang-orang kafir itu ditangguhkan penghukumannya. Itu sudah terlalu banyak nih ya dihukum, tapi ya malaikat dulu datang memberi informasi, menunjukkan rangsangan untuk buang ke sana. Lanjut. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Hujan batu. Hujan batunya itu bilang hujan batu ada yang panas-panas, hangat sedikit. Batu yang panas. Lanjut. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Bagi orang yang perhatikan tanda-tanda, bagi yang tidak. Kisah Nabi Lut ini dongeng, ya. Kisah orang-orang